Belajar. Yuk, belajar apa? Belajar perekonomian Indonesia. Kita membahas apa? Sektor moneter, perbankan, dan pembiayaan. Aku mau nanya ya ke kamu. Kan sekarang tuh kalau membangun perekonomian gak terlepas dari sektor keuangan. Menurut kamu, gimana sih peran sektor keuangan itu? Peran sektor keuangan semakin penting karena semakin meningkatnya finansial dependency, semakin bervariasinya produk keuangan, terjadinya globalisasi, semakin tinggi suatu perekonomian, maka semakin besar para sistem keuangan karena semakin banyak pula penggunaan uang dalam berbagai transaksi perekonomian. Tadi kan kamu menyebutkan masalah penggunaan dalam perekonomian. Terus menurut kamu peran uang dalam perekonomian itu apa? Peran uang dalam perekonomian: uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai satuan hitung, uang sebagai pengukur nilai, uang sebagai alat pembayaran. Oh gitu. Aku kan taunya uang itu dalam bentuk kertas aja. Sebenarnya ada perbedaan gak sih bentuk-bentuk uang dalam dunia keuangan? Jadi uang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu uang kartal, uang logam dan kertas, yang ada di tangan masyarakat atau di luar bank umum, dan siap dibelanjakan setiap saat dikeluarkan oleh bank sentral. Selanjutnya ada uang giral, yaitu uang di rekening giro yang diciptakan oleh bank-bank umum. Dan selanjutnya ada uang kuasai, yaitu uang dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Jika berbicara tentang uang, tidak terlepas dari peran bank. Jadi, peran bank itu apa sih, Al? Jadi gini loh, Pat, bank mempunyai beberapa peran. Salah satunya untuk kegiatan usaha bank, menghimpun dana, dan menyalurkan dana. Mita, ada kebijakan perbankan yang digunakan dalam strategi restrukturisasi nggak sih? Ada dong, yaitu program penyehatan perbankan dan pemantapan ketahanan sistem. Wah, menarik banget ya. Gimana kalau kita bahas aja yuk? Kamu bisa jelasin lebih umum lagi nggak tentang kebijakan tadi? Tentunya bisa dong. Dalam proses penyehatan perbankan, ada kebijakan yang ditunjukkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perbankan karena krisis. Ada program penjaminan pemerintah, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit. Apa sih program penjaminan pemerintah? Program penjaminan pemerintah adalah program pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan kepada nasabah atau kreditur di dalam dan luar negeri atas kewajiban pembayaran bank umum yang memiliki badan hukum di Indonesia, termasuk kantor-kantor luar negeri, Pak. Dan kewajiban yang menjamin meliputi seluruh kewajiban pembayaran dari bank umum, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing dengan persyaratan tertentu, kecuali kewajiban yang secara tegas dinyatakan tidak dijamin. Lalu ada lagi program rekapitalisasi, yaitu tujuan program ini agar bank-bank memiliki kecukupan modal untuk operasi sebagai bank yang sehat. Contohnya itu misalnya pemerintah melakukan penyertaan modal melalui penerbitan obligasi. Setelah itu ada juga program restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain ada penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Setelah itu kan tadi ada pemantapan ketahanan sistem perbankan, yaitu program untuk membantu kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat untuk mencegah terjadinya krisis di masa mendatang, yaitu ada perbaikan infrastruktur perbankan, penyempurnaan ketentuan, dan pemantapan pengawasan. Perbaikan infrastruktur perbankan itu adalah langkah perbaikan ini diwujudkan dalam upaya pengembangan BPR, Bank Syariah, dan LPS
BPR berperan dalam penyaluran kredit, modal kerja, pengusaha kecil, dan lain-lain. Bank syariah, baik bank umum maupun BPRS, sedangkan LPS diwajibkan bagi setiap bank. Penyempurnaan ketentuan dan pemantapan pengawasan. Pendekatan dalam pengawasan bank lebih ditekankan pada penegakan peraturan dan penyempurnaan metode pengawasan dengan menitikberatkan pada identifikasi resiko yang dihadapi. Di samping itu, dilakukan pula perbaikan tata kerja dan peningkatan kompetisi dan integrasi pengawasan bank. Ngerti gak? Ya, saya paham. Yaudah, sekarang gantian ya, aku yang nanya. Menurut kamu, instrumen dan analisis kebijakan moneter apa saja yang sekarang diperlukan banget nih? Instrumen dan analisis kebijakan moneter, yaitu instrumen bersifat kuantitatif. Tujuannya agar bank umum membatasi diri dalam pemberian kredit dan dapat menekan jumlah uang yang beredar. Contohnya, operasi pasar terbuka. Bank sentral menjual atau membeli surat berharga dan menentukan suku bunga bank. Ada lagi penentuan cadangan wajib minimum dan penentuan kewajiban penyediaan modal minimum. Ada instrumen bersifat kualitatif. Tujuannya agar bank umum lebih selektif dalam memberikan kredit. Contohnya pengawasan kredit selektif dan sosialisasi.